Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Nama saya Feryani Fasari. Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 4 Bumi Jawa, guru bahasa Inggris, sekolah yang terletak di Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, Kecamatan Bumi Jawa. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang materi yang sudah saya pelajari, yaitu tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran yang merupakan bagian dari BIMTEK Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka. Video ini lebih jelasnya akan memaparkan tentang apa hal baru yang sudah saya pelajari tentang empati. Dan yang kedua, bagaimana lembar aksi nyata 1 ini bisa membantu saya untuk mengasah empati. Dan yang ketiga, saya sebagai pengajar akan memberikan tips-tips bagaimana menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran. Baiklah, yang pertama adalah empati. Apa itu empati? Empati adalah suatu kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Namun pada saat yang bersama atau sama, tetap terpisah dengan menjadi diri sendiri. Rasa empati ini terdapat 4 macam. Pertama, empati global, empati egosentris, empati kognitif, dan empati abstrak. Ada 2 faktor yang mempengaruhi munculnya rasa empati. Yang pertama adalah faktor kognitif dan faktor afektif. Apa itu faktor kognitif? Faktor kognitif ini penting, yaitu pemahaman tentang nuansa emosi. Apa sih rasa sedih itu? Apa sih bahagia itu? Apa sih marah itu? Tahu bagaimana marah, tahu bagaimana rasanya sedih, tahu bagaimana rasanya bahagia, dan lain-lain. Dan faktor kognitif ini sangat penting, harus dipahami terlebih dahulu. Kita harus paham bahwa itu adalah perasaan sedih sebelum seseorang dapat berempati. Kemudian faktor afektif adalah saat seseorang melihat suatu kejadian di luar dirinya dan dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Kemudian, empati ini rasanya sangat penting dalam proses pembelajaran. Kenapa? Dengan adanya rasa empati, kita dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk siswa. Kemudian kita juga bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain, dan kita bisa menerima orang lain dengan apa adanya, menyadari kalau kita itu memang ada perbedaan. Dan selanjutnya, manfaat dari empati dalam pembelajaran adalah bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki atau meningkatkan atau menentukan sikap yang sesuai. Jika tidak ada empati dalam pembelajaran, rasanya hubungan interaksi antara pendidik dan peserta jadi kurang baik. Kemudian proses pembelajaran akan berjalan tidak efektif dan guru hanya terfokus pada target pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana lembar aksi nyata 1 ini bisa membantu untuk melatih atau mengasah empati. Yang pertama, kontak mata, respon yang sesuai, menghindari gangguan, mengajukan pertanyaan, parafrase, tidak memotong pembicaraan, transisi peran. Bagaimana sih mengasah empati itu? Yang pertama, dengan kontak mata. Ketika kita sedang berbicara atau sedang mendengarkan orang berbicara, upayakan untuk melakukan kontak mata. Kita lihat matanya. Kemudian yang kedua, respon yang sesuai. Ekspresi, bahasa tubuhnya harus sesuai dengan isi pembicaraan, tidak usah berlebihan. Dan yang ketiga, hindarilah gangguan. Upayakan ketika kita sedang berbincang atau sedang berbicara dengan lawan bicara kita di tempat yang sekiranya kondusif untuk berbicara, tidak di tempat yang bising atau sedang bermain handphone dan lain-lain. Dan yang ketiga, cobalah ketika kita sedang berbicara atau ketika sedang menerima informasi dari lawan bicara kita itu mengajukan pertanyaan. Hal ini berguna untuk mengkonfirmasi apakah informasi yang kita terima itu sudah sesuai dengan maksud dari lawan bicara kita. Kemudian parafrase. Sesekali rasanya kita juga perlu untuk mengulang pernyataan yang sudah diucapkan oleh lawan bicara kita. Ini juga berfungsi untuk mengkonfirmasi pemahaman kita. Dan tentunya
ketika kita ingin mengasah rasa empati, ketika kita berbicara, usahakan tidak memotong pembicaraan. Biasakan menunggu lawan bicara itu selesai berpendapat sebelum menanggapi. Kemudian transisi peran, menyampaikan perasaan dan kondisi kita saat berada di posisi atau situasi lawan bicara. Dan yang ketiga, saya sebagai pengajar akan mencoba untuk memberikan tips-tips bagaimana menerapkan atau mengasah rasa empati dalam pembelajaran. Yang pertama, jadilah mendengar dengan empati atau pendengar yang aktif. Tapi sebelum mendengar dengan aktif, kita juga perlu untuk memahami yang pertama emosi diri sendiri. Maksudnya begini, dalam pembelajaran contohnya ketika ada seorang siswa yang sudah melaksanakan tugas seni budaya, misalkan menggambar, dia memiliki harapan gambarnya itu bagus ternyata dan mendapatkan nilai yang baik, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Kemudian siswa ini bercerita, dan pada saat itu kita harus mencoba untuk memahami emosi diri sendiri. Apa ya yang kira-kira dirasakan ketika kita mengalami hal itu gitu, dan mengalami situasi tersebut. Dan yang kedua, ketika kita sudah memahami bahwa ketika kita sudah menggambar semaksimal mungkin ternyata hasilnya tidak sesuai atau ya tidak sesuai dengan harapan, kita coba untuk mengenali emosi orang lain. Tentunya ketika dia sudah berusaha, dia mungkin perasaannya sangat sedih, situasinya yang dia rasakan adalah sedih. Apa sih yang dia pikirkan? Nah, setelah itu kita bisa mendiskusikannya. Ketika kita sedang berbicara tentang gambar itu, ketika siswa sedang curhat tentang gambar itu, kita coba untuk menilai apakah selama siswa itu bercurhat tentang gambarnya yang tidak, hasil dari gambarnya tidak sesuai dengan harapannya, itu kita melakukan kontak mata. Apakah respon yang kita berikan itu sesuai? Apakah kita juga berbicara dalam situasi yang kondusif? Kemudian selama siswa itu curhat atau bercerita, apakah kita juga pernah mengajukan pertanyaan? Kemudian apakah kita juga memparafrase pernyataan yang dinyatakan oleh siswa kita? Kemudian apakah selama kita berbicara kita tidak memotong pembicaraan? Kemudian transisi peran, begitupun dengan sebaliknya. Yang kedua, resep dari saya adalah mengenali situasi dengan empati. Hal ini juga harus dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita juga perlu memahami emosi diri sendiri. Kemudian kita juga perlu memahami emosi orang lain ketika mengalami hal tersebut. Kemudian mengobservasi, misalkan ketika dia mengalami hal tersebut, apa sih yang dirasakan, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana tips itu bisa efektif? Karena kita pertama adalah melatih emosi murid, kemudian melatih murid mendengar aktif, melatih nuansa emosi murid itu dengan melatih murid mengekspresikan emosi mereka sendiri, dan melatih murid mengenal emosi orang lain. Kemudian yang kedua adalah melatih mendengar aktif. Mendengar aktif merupakan salah satu wujud dari sikap empati, mendengar aktif itu ya. Dan yang ketiga, guru juga harus memiliki komitmen. Guru sebaiknya pelajari gestur dalam mendengar aktif. Dan yang kedua, partner diskusi yang suportif, lokasi yang minim gangguan. Dan guru juga perlu berkomitmen untuk melihat kebutuhan siswa, memahami kebutuhan siswa sehingga bisa menyesuaikan pendekatan yang dibutuhkan. Kemudian menggali aspek kognitif, afektif maupun behavior siswa saat mengenali situasi. Baiklah, itu paparan yang bisa saya sampaikan tentang materi empati dan perencanaan materi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Semangat guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.